Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk seluruh penonton video pembelajaran kali ini. Kali ini masih bersama saya, Edi Cahyono. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal jenis bangun datar dan sifat-sifatnya. Tentunya kalian semua tahu berbagai jenis bangun datar. Ada segitiga, ada lingkaran, ada persegi, layang-layang, dan sebagainya. Oke, mari kita mulai dengan bangun datar yang pertama. Ya, betul. Berikut adalah bangun persegi panjang. Kita lihat di sini, dia memiliki panjang dan lebar. Kemudian ada huruf-huruf di situ. A, B, C, D, E, F, G, H, dan ada huruf O sebagai titik pusat. Huruf-huruf tersebut akan memudahkan kita untuk memahami tentang sifat persegi panjang. Marilah kita mulai dengan memahami persegi panjang terlebih dahulu. Kuncinya dalam mempelajari bangun datar adalah paham, ya, bukan hafalan, tapi paham. Oke, sifat pertama. Persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Ya, kita lihat kata-kata di sini, dua pasang sama panjang. Pasang artinya satu pasang, berarti artinya itu ada dua sisi berarti di sini. Kita lihat yang sama panjang, kemudian pasang. Nah, kita lihat di sini ada AD, ya, dia berdiri tegak. Adakah yang sama panjang dengan AD? Ya, BC, sisi BC atau sisi CB. Ini juga panjangnya sama. Nah, ini yang disebut dengan satu pasang. Satu pasangnya lagi mana? Ya, kita lihat AB. Betul. AB dia posisi tidur. Yang panjangnya sama dengan AB adalah sisi BC atau sisi CD. Nah, kita lihat ini juga satu pasang. Sehingga kita sudah mendapatkan dua pasang sisi sama panjang. Oke, paham ya sampai sini? Oke, berikutnya nomor yang kedua. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, yang berhadapan, kita lihat tadi sisi AD. Sisi AD berhadapan dengan mana? Nah, dengan BC, ya, atau berseberangan, juga bisa berhadapan atau berseberangan. AD dengan BC, karena panjangnya sama, sehingga sisi yang berhadapan sama panjang. Ada lagi? Ya, sisi BA atau AB berseberangan atau berhadapan dengan CD atau DC. Berikutnya adalah yang ketiga, memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Sejajar itu artinya sama. Ya, jadi kalau satu berdiri, ya satunya juga berdiri. Berdirinya satu tegak, ya tegak. Ini yang namanya sejajar. Miring kiri, ya miring kiri, sejajar. Miring kanan, ya satunya juga harus miring kanan. Itu namanya sejajar. Kita lihat dalam sifat persegi panjang. Ada dua pasang yang sejajar. Nah, di sini kita lihat tadi sisinya AD. Adakah? Ya kan posisinya berdiri tegak ini. Ada yang berdiri tegak? Ya betul. BC, posisinya dia sama.
Ya ini satu pasang sejajar. Ada lagi? Ya, ini A, B, dia posisi tidur. Adakah posisi yang sama dengan posisinya A, B? Ya, sisi D, C. Betul. Nah, ini kita dapat satu pasang lagi, sehingga ada dua pasang. Sehingga sifatnya adalah memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Berikutnya adalah yang keempat, memiliki empat sudut sama besar. Kita lihat di sini persegi panjang punya berapa sudut? Ya, ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kita lihat ukurannya. Apakah sama besarnya? Jika kita ukur dengan menggunakan busur derajat, kita akan mendapatkan bahwa besarnya sudut dalam sifat persegi panjang itu besarnya sama, sehingga disebut sebagai keempat, memiliki empat sudut yang sama besar, 1, 2, 3, 4 ya. Kita besarnya sama sehingga tidak boleh disebut pasang, karena pasang itu artinya dua ya. Jadi kita menyebutnya keempatnya sudutnya sama besar. Berikutnya yang kelima, keempat sudutnya siku-siku. Nah, tadi kita ukur, jika kita menggunakan busur derajat, kita akan mengetahui bahwa besarnya sudut dalam persegi panjang adalah 90 derajat. Ya, 90 derajat. Atau kita menyebutnya dengan nama sudut siku-siku. Karena yang kita tahu, sudut ada siku-siku, ada lancip. Ya. Di lancip itu yang sudut besarnya kurang dari 90 derajat. Berikutnya ada sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Oke. Jadi sifat kelima maksudnya siku-siku. Jadi kita sudah bahas. Yang keenam, jumlah keempat sudutnya 360 derajat. Ya. Jadi jika kita lihat di sini, ya tadi kita tahu bahwa besarnya adalah 90 derajat. Karena ada 4, kita jumlah 90 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 90 atau 90 kali 4 jawabannya 360 derajat. Yang ketujuh, memiliki diagonal yang sama panjang. Ya, kita harus mengetahui dulu apa itu diagonal. Ya, diagonal adalah garis lurus yang menghubungkan antara sudut dengan sudut, atau dengan kata mudahnya adalah pojok ke pojok saja ya, tapi yang berseberangan, yang berdampingan. Ya, kita lihat di sudut A, kita hubungkan garis ke sudut B. Nah, inilah yang namanya diagonal ya. Nah, ini yang namanya garis diagonal. Satunya lagi mana? Ya, B dan D, ini adalah diagonal. Apakah Q dan H diagonal? Tidak. Kenapa tidak? Nah, seperti yang disampaikan, diagonal adalah garis yang hubungan antara sudut ke sudut, ke pojok ke pojok saja. Ya. Ada berapa di sini? Ada 2. Apakah panjangnya sama? Ya, unsur panjangnya sama, sehingga memiliki diagonal yang sama panjang. Yang 8. Kedua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah. Ya, jika kita garis ini, ya kita sudah ada garisnya, kita ukur. Jadi panjang yang ke sini pas di tengah. Panjangnya AC atau CA juga ketemunya di sini itu pas di tengah. Nah, sehingga kedua diagonalnya berpotongan di tengah. Nah, berikutnya yang nomor 9. Memiliki dua simetri lipat. Nah, untuk praktek menggunakan kertas saja kita bisa pakai kertas PS atau kertas dari buku ya. Kita bisa ambil kemudian kita lipat. Mana yang dimaksud simetri lipat? Nah, ini dia. Nah, ini dari strip ini jika kita lipat, nah lipatannya itu harus ujung bertemu dengan ujung, itu yang dinamakan
terbentuknya simetri lipat. Jadi C harus ketemu dengan D, B dengan A. Jadi kalau ini dilipat, ini saling bertemu itu baru disebut punya satu simetri lipat. Nah ini lipatannya ini kalau ini dilipat, C ke D, D ke A. Apa ada lagi? Ya, jika kita lipat ke sini, ya ke bawah, C ke B, dia akan berhimpit. Kemudian D ke A, dia juga akan berhimpit. Sehingga nanti jika kita pakai kertas, akan terlihat lipatannya di sini. Lipatan BH. Ya, jadi dia punya dua simetri lipat. Ya, karena kalau kita melipat ke sini, ini C dan A tidak akan ketemu, sehingga tidak disebut sebagai simetri lipat. Ya, jadi dia simetri lipat. Oke, terakhir memiliki dua simetri putar. Simetri putar. Nah, kita bisa gunakan ini titik O. Ya, kalian nanti bisa praktek sendiri di rumah. Bagaimana itu sih yang namanya simetri putar? Nah, jika kita taruh paku di sini, ditekan, dan kita putar. Nah, kita putar. Nah, kita bisa buat ini tapaknya dulu di sini. Ya. Jadi kita tahu nanti dia akan kembali ke posisinya tidak. Dan sesuai ini sesuai jejaknya tadi. Nah, dia kita putar. Nah, nanti posisi D itu akan jatuh di posisi B, ya. Kemudian A akan ke C, B akan ke D. Itu baru satu. Nah, nanti kita satu kali posisinya seperti itu. Terus apakah bisa diputar lagi? Ya, kita putar lagi. Nanti dia akan kembali ke posisi semula. Jadi tadi satu kali, kemudian kembali ke posisi semula dua kali, sehingga memiliki dua simetri putar. Jadi bagaimana dengan bangun, misalnya bangun yang diputar satu kali hanya diputar kembali ke posisi semula, apakah itu bisa disebut memiliki satu? Tidak bisa. Ya, jadi aturannya kalau dia hanya satu putaran kemudian diputar kembali ke posisi semula awal hanya satu kali saja, itu tidak disebut satu simetri putar. Yang minimal dua simetri putar dibangun persegi panjang. Ya. Materi ini bisa disampaikan di kelas 4, 5, 6, atau bisa juga pengenalan untuk di kelas 3 SD. Oke, ini sifat persegi panjang untuk bangun yang pertama pada materi pembuatan. Berikutnya adalah persegi atau bujur sangka. Nah, bisa lihat di sini A, B, C, D, ya. Satu, keempat sisinya sama panjang. Ya, jadi keempat sisinya itu sama panjang. Ya, tidak boleh disebut pasangan karena empatnya sama panjang, berbeda dengan persegi panjang tadi. Jadi persegi panjang kan ada sepasang yang pendek, ada sepasang yang panjang. Tapi kalau ini panjangnya sama, sehingga tidak boleh disebut pasangan, tapi keempat sisinya sama panjang. Berikutnya memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Ya, kita menyebutnya tetap dua pasang walaupun sama sisi dua pasang karena sepasangnya di sini posisinya berdiri, pasangnya posisinya tidur, sehingga dua pasang sisi sejajar. Juga sisi yang berhadapan sama panjang. Ya, dia berhadapan sama panjang tadi sudah AD kalau ini berhadapan dengan BC, AB berhadapan dengan C. Itunya mempunyai 4 sudut yang sama besar. Nah, ini sudutnya sama seperti persegi panjang karena bentuknya adalah siku-siku. Ya. Dan ini berkaitan dengan sifat yang keenam, yaitu jumlah kapasitasnya 360 derajat. Ini masing-masing misalnya 90 derajat.
90, 90, 90, 90, 3 kali kurang 360 derajat. Kemudian sifat ketujuh memiliki 4 simetri lipat. Ya, nah, simetri lipat. Jadi kalau dilipat ini, nah ini kan saling berhimpit. Intinya kalau saling berhimpit itu jadi satu simetri lipat. Nah, satu jadi lipat ke sini D bertemu dengan D, dan lipat ke sini A akan ketemu dengan C. Duanya lagi mana? Nah ini kalau kita buat garis di sini, kita lipat C akan berhimpit dengan D, B berhimpit dengan A. Kemudian ini juga lipat ke bawah, C bertemu dengan B, dan D akan bertemu dengan A. Oke, jadi ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini garis simetri lipatnya. 8. Memiliki 4 simetri putar. Nah, tadi kita taruh paku di sini, kasih titik di sini, dan kita putar. Jadi ada 4. Jadi yang pertama A, misalnya kita A saja yang jalan. A ini akan jalan ke D, D nanti arah sini ya, ntar ke arah jarum jam. Nah, dia akan ke A. Nanti dari sini A, setelah A sampai sini, dia akan muter ke sini. Nah, dia akan muter lagi, dan posisi kembali sini. Nanti tepat ya. Jadi kalau pengen praktek ini kamu buat kertas, ini bisa pakai kertas lipat ya, karena biasanya kertas lipat tentunya sudah bersih. Dibuat jejaknya di sini, titiknya titik, kemudian kasih titik ya A. Nah nanti diputar. Jadi pada saat kembali ke posisi semula, A ini akan berputar 4 kali. Berikutnya 9. Memiliki diagonal yang sama panjang. Saya sudah disampaikan. Diagonal adalah pojok ke pojok atau dari sudut ke sudut lainnya garis lurus ya. Ini ada diagonal sama panjang. Panjangnya ini sama 1, 2. Berikutnya 10. Ini sama sifatnya tadi, perpotongan di tengah-tengah ya. Ini diagonalnya potongan di tengah-tengah, tepat di sini. Oke, ini sifatnya segi. Berikutnya adalah trapesium siku-siku. Ya, ini trapesium ini ada banyak ya. Ada trapesium siku-siku, ada trapesium sama kaki, ada trapesium sembarang. Ya, yang kita pelajari adalah trapesium siku-siku. Kenapa disebut siku-siku? Ya, karena ada siku-sikunya di sini. Ya, siku-siku di kakinya ada siku-siku. Ya, trapesium yang banyak yang orang tahunya bentuknya seperti atap rumah, seperti itu. Yaitu trapesium sama kaki, banyak kakinya sama. Nah, jadi dia kakinya, kalau kakinya ada siku-siku berarti namanya trapesium siku-siku. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama memiliki sepasang sisi yang sejajar. Nah, sejajar artinya posisinya sama. Ya, kita lihat mana yang sejajar di sini. Ya, kita lihat. Nah, A, B, dia posisinya apa ini? Ya, betul sekali, posisinya tidur. Apakah ada yang tidurnya sama dengan posisi ini? Ada, mana? D, C atau C, D. Walaupun dia panjangnya tidak sama, tapi posisinya sama. Karena kita yang dilihat adalah sejajarnya, ya ini sejajar. Ya, bukan panjangnya, tapi posisinya sejajar. AD dan BC sejajar? Tidak. Kenapa tidak? Ya, kita bisa lihat di sini. AD posisinya lurus, sudah berdiri. Sedangkan BC posisinya miring. Ya, sehingga dia tidak sejajar. Jadi dia hanya punya sepasang. Ya, sepasang sisi yang sejajar. Yang kedua, memiliki sepasang sudut siku-siku. Ya, kita lihat di sini. Mana yang siku-siku? Apakah ini? Tidak. Ini sudut tumpul. Ini sudut apa? Pasif. Ini siku-siku. Ya, jelas. Ini tandanya. Apakah ini siku-siku? Ya, betul. Ya, makanya disebut sepasang. Artinya dua. Ya. Atau kamu bisa menuliskannya memiliki dua sudut siku-siku boleh. Ya, sama saja.
Tentunya yang ketiga memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang. Nah, tadi diagonal sudah disampaikan, pojok. Jadi kalau kita tarik sebuah garis di sini, nah yang sampai sini, satunya D ke B. Kita lihat panjang mana? Panjang BD. BA itu tidak panjang pendek ya. Sebenarnya, jadi di sini dia punya dua diagonal, tapi tidak sama panjang. Yang keempat, tidak memiliki simetri lipat dan simetri buta. Yang tahu kita coba nanti kasih titik tengah sini kemudian diputar ya. Dia tidak punya simetri buta. Simetri buta nanti saat diputar-putar dia hanya bisa kembali ke posisinya awal karena hanya punya satu sehingga tidak disebut punya simetri buta. Berikutnya untuk simetri lipat, jika kita lipat ke sini tidak jadi ya, ini tidak berhimpit ke sini, C tidak berhimpit ke A ya. Ataupun kita lipat misalnya buat garis di sini kita lipat ke sana, B juga tidak akan berhimpit dengan D ya, sehingga tidak punya simetri lipat. Ini kita trapesium itu oke. Nah berikutnya trapesium sama kaki ya, kita lihat di sini. Nah, tadi siku-siku sama kaki, kenapa namanya sama kaki? Karena di kita lihat kakinya panjangnya sama ya, posisinya juga sama. Ini ya, panjangnya sama. Oke. Nah, kita lihat memiliki sepasang sisi yang sejajar. Oke, kita lihat gambar yang tadi. Nah, mana yang sejajar? Nah, tadi sudah disampaikan. Ini tidur A B sejajar dengan CD atau DC. Oh, ini secara apa tidak ini? AD dan DC tidak sejajar ya, karena ini posisinya miring ke kanan misalnya, ini ya, panjang ke kanan, nah ini ke kiri, satunya ke kiri, sehingga satu kanan satu kiri ya, ini saling berseberangan malah ya, sehingga tidak oke. Itu aja memiliki sepasang sisi yang sama panjang, sepasang sama panjang. Lihat mana yang sama panjang ya, ini AD dan BC, walaupun tidak sejajar tapi sisinya sama panjang. Kita bahas sisinya sama panjangnya ya, di AD sama panjang dengan BC, jelas tidak, jadi dia hanya punya sepasang sama panjang. Memiliki dua sudut lancip dan dua sudut tumpul. Oke, dua sudut lancip, mana lancip ya, ini ya, ini tadi saya sampaikan di awal. Sudut lancip itu adalah sudutnya kurang dari 90 derajat ya, ini kurang dari 90 derajat. Kita mengukur menggunakan garis busur. Berikutnya C. C ini sudut apa ya, kalau diukur ini lebih dari 90 derajat atau sudut tumpul ya, sama ya. Nah, ini kalau diukur besarnya sama ya, ini sepasang dan bawah juga sepasang, sehingga jadi dua pasang sudut ya, yang tidak sama besar, sudut besar sama panjang. Berikutnya memiliki dua sudut lancip, ini sudah tadi. Yang keempat, memiliki dua diagonal yang sama panjang ya, kita lihat diagonal ya, jika kita pakai penggaris di sini di garis dan kita ukur panjangnya, kemudian kita buat garis lagi dari C ke A, kita ukur juga panjangnya, nanti akan didapatkan panjangnya sama ya, panjangnya sama panjang, sehingga memiliki dua diagonal yang sama panjang. Oke. Berikutnya memiliki satu simetri lipat ya, jadi satu simetri lipat gimana kita bisa lipat agar saling berhimpit. Oke, selanjutnya kita akan ke gambar berikutnya.
jajaran genjang. Ya, kita lihat jajaran genjang ada titik A, B, C, dan D. Ya, ya, kita lihat di sini. Yang pertama adalah memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Ya, kita tahu tadi ya, sejajar. Kita lihat di sini. Ya, sisi AB. Ya, AB. AB ini sejajar dengan sisi mana? Ya, lihat posisi. Kalau sejajar itu lihat posisi. Ya, dengan DC, betul sekali. DC itu sisinya sejajar dengan AB. Satu pasang. Berikutnya satu pasangnya lagi mana? AD. Kita ambil sisi AD. Ada lagi yang sepasang? Ya, betul. Sisi BC. Ya, bagus. Sampai sini kita bisa paham kalau sejajar itu posisi. Jadi dua pasang. Kita sudah dapat dua pasang. Berikutnya dua pasang sisi sama panjang. Nah, panjang. Kita lihat panjang sekarang. Dua pasang. Ya, sisi AD panjangnya sama dengan sisi BC. Sedangkan sisi AB panjangnya sama dengan sisi CD atau DC. Betul. Berikutnya, 3. Memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Oke, kita lihat di sini sudut C. Ini sudut apa? Lancip. Betul sekali. Berikutnya, sama dengan sudut mana? Yang lancip. Ya, sudut A. Betul. Satu pasang ya. Dengan sudut B. Ini sudut apa? Tumpul. Ada yang sama besarnya? Ya, sudut D. Jadi bisa kita ukur ini panjangnya sama. Sudut C dengan sudut A, sudut D dengan sudut B. Berikutnya, memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang. Ya, diagonal berarti dihubungkan garis. Ya, ini garis D ke B, C ke A. Ada dua garis diagonal. Apakah panjangnya sama? Jelas tidak. Kita bisa lihat di sini. BD garis diagonalnya akan lebih pendek daripada diagonal AC. Yang kelima adalah tidak memiliki simetri lipat. Ya, jadi jika kita buat garis kemanapun, ya, buat kita misalnya kita mau lipat C ke D di sini, ini tidak akan ketemu. Ya, C misalkan ketemu dipaksa pun, nanti B dengan A tidak akan ketemu. Oke, ya, misalnya kita garis di sini jangan ketemu. Ya, C dengan B tidak akan ketemu. Oke. Yang keenam, memiliki dua simetri putar. Ya, kita buat titik di sini, kemudian kita putar. Nanti seperti yang tadi kita coba, bisa kita coba nanti di rumah. Ya, jadi akan dua kali putar ya di posisi jejak ini ya. Ya, A nanti akan jatuh di C, kemudian nanti A-nya yang setelah di C dia akan kembali ke posisi A. Jadi dia punya dua kali putar, sehingga memiliki dua simetri putar. Ya. Lalu berikutnya adalah segitiga sama kaki. Ya, sama kaki, kita lihat kakinya. Kakinya sama di sini. Oke. Ya, panjangnya sama, sehingga disebut sama kaki. Sifat yang pertama adalah memiliki satu pasang sisi yang sama panjang. Ya, satu pasang sisi sama panjang, panjangnya sama. Ya, sisi AC dan sisi CB atau sisi BC ini panjangnya sama. Ya, biasanya kalau digambar ada logo seperti itu artinya panjangnya sama. Berikutnya memiliki satu pasang sudut yang sama besar. Sudut mana yang sama besar? Ya, sudut di kaki-kakinya ini. Ya, sudut B dan sudut A. Kemudian jumlah ketiga sudutnya 180. Ya, jadi semua segitiga itu jika sudut-sudutnya dijumlah itu 180 derajat. Biasanya ini keluar dalam soal-soal RCC atau soal olimpiade ya. Jadi kalau segitiga itu 180 derajat. Kemudian memiliki satu simetri lipat ya. Nah, lipatnya ke mana? Ya, sini lipat garis ini. Simetri lipat. Nanti A akan berhimpit dengan B. Ya, ini ke bawah nggak bisa. Oke. Simetri putarnya bagaimana? Ya, dia
tidak punya simetri putar, tidak perlu ditulis juga nggak masalah di sini ya, karena dia hanya satu kali putar saja untuk kembali ke posisi semula. Oke, demikian untuk pembelajaran video kali ini. Simak pembelajaran lainnya di channel ini ya, bersama saya Helmi Cahyono. Terima kasih, tetap belajar, tetap optimis, dan kejar cita-citamu. Oke, bye bye.